Dan apakah mereka berteman? Ayo kita ceritakan singa dan si tikus pada si kembar. Ya! Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Yeah. Singa dan si tikus. Suatu hari ada tikus kecil berjalan-jalan di hutan. Dia melewati singa yang besar. Apa yang kau lakukan di wilayahku? Singa menangkap tikus kecil dan mengangkatnya tinggi. Kumohon Tuan, lepaskan aku. Melepaskanmu? Mengapa? Kalau kau lepaskan aku akan menolongmu nanti. Singa pun tertawa. Hahaha, kau pikir bisa menolongku? Kamu lucu, tikus kecil. Baiklah, akan kubebaskan kamu. Wow, kamu berani sekali. Ya. Besoknya singa berlari sangat kencang. Dia menginjak jaring yang besar dan dia terperangkap. Tolong, oh tolong, seseorang tolong aku. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Tikus mendengar singa mengaum dan tahu harus apa. Dia memanggil teman-temannya. Ayo bantu singa, kita gigit talinya. Nyam 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 nyam. Wow, kau selamatkan aku. Walaupun kau kecil, seharusnya aku tak meremehkanmu dan teman-temanmu. Jangan khawatir, kami tak apa. Sekarang mari kita berteman. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Yeah. Singa dan si tikus. Mereka menjadi sahabat sejak hari itu. Oke adik kembar, sekarang waktunya cerita. Bagaimana cerita tentang Goldilocks dan 3 beruang? Yeay! Pada suatu ketika di rumah di dalam hutan, tinggallah 3 beruang yang suka makan bubur. Mereka makan tiap pagi dan malam. Punya papa beruang panas, punya mama beruang dingin, punya bayi pas. Aku papa beruang, besar dan kuat. Aku mama beruang, mengaum dengan keras. Aku bayi beruang, ini kursiku. Kami adalah 3 beruang. 3 beruang mau mengambil madu untuk ditaruh di buburnya. Lalu mereka pergi ke hutan. Di seberang hutan tinggallah gadis kecil dengan rambut emas dan agak berombak. Semua orang memanggilnya Goldilocks. Lalu dia pergi. Aku mau pergi. Pergi ke hutan. Oh, lihatlah, ada rumah kecil. Ku coba untuk ketuk pintu. Tak ada orang di rumah, tapi tak apa. Goldilocks tetap saja masuk ke rumah. Goldilocks tahu dia masuk ke rumah 3 beruang. Lihat di sana meja dengan makanan. Itu bagus karena
beruang terlalu panas. bubur mama beruang, Terlalu dingin. bubur bayi beruang. Ini pas. Setelah kekenyangan makan bubur, sekarang Goldilocks merasa mau istirahat. Kursi papa beruang, Terlalu keras. kursi mama beruang, Terlalu lembut. kursi bayi beruang yang terakhir. Oh, wow nih. Yang ini paling pas. Tapi Goldilocks terlalu besar untuk kursi bayi beruang. Dan kursinya patah. Ups. Sekarang Goldilocks merasa sangat lelah dan dia naik ke atas tangga untuk tidur. Kasur papa beruang, Terlalu keras. kasur mama beruang, Terlalu lembut. kasur bayi beruang yang terakhir. Coba lihat. Wow nih. Yang ini paling pas. Tepat saat Goldilocks tertidur, 3 beruang pulang ke rumah. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Seseorang makan bubur papa beruang. Seseorang makan bubur mama beruang. Seseorang juga makan bubur bayi. Lihat. Dia memakannya sampai habis. Ada yang duduk di kursi papa beruang. Ada yang duduk di kursi mama beruang. Ada yang duduk di kursi bayi juga. Dan kursinya patah. 3 beruang sangat tidak senang dengan ini. Mereka naik ke atas untuk mencari pengacau. Ada yang tidur di kasur papa beruang. Ada yang tidur di kasur mama beruang. Ada yang tidur di kasur bayi juga. Lihat. Oh. Hah? Itu dia. Siapa kamu? Aku Goldilocks. Siapa kamu? Kami 3 beruang. Kamu makan buburku, kamu patahkan kursiku, kamu tidur di kasurku. Ini tidak adil. Wah, maaf. Goldilocks menyadari bahwa dia tidak diterima di rumah itu. Dia pun lari pergi dan beruang mengejarnya sampai keluar rumah. Dia lari pergi sampai ke rumah dan tak pernah kembali lagi. Di rumah beruang pun penuh tawa dan mereka hidup bahagia selamanya. Selesai. Hei, apakah kalian tahu cerita gadis kecil berkerudung merah? Tentu kami tahu dan itu adalah cerita favoritku. Suatu ketika di dalam hutan, hiduplah gadis berkerudung merah. Dia ingin menjenguk neneknya. Dia pergi membawa roti. Aku pergi berpetualang, ikuti jalannya dan ku akan aman. Tiba-tiba datang serigala jahat dengan gigi tajam dan kuping yang runcing. Halo gadis kecil, apa kabarmu? Kau mau kemana? Bolehkah aku ikut? Aku akan menjenguk nenek di rumahnya. Kau tak boleh ikut, ku akan sendirian. Tapi serigala punya rencana lain. Dia pergi ke rumah nenek lewat jalan yang lain. Serigala sampai rumah nenek, membuka pintunya seperti tikus. Nenek melihat serigala
adalah serigala yang pintar, berpura-pura menjadi nenek yang sakit. Aku harap kerudung merah cepat sampai dan menyelamatkanku dari serigala jahat. Akhirnya si kerudung merah sampai ke rumah nenek. Dia membuka pintu dan berjalan ke tempat tidurnya. Nenek, aku sudah di sini. Ku bawakan roti yang lezat. Terima kasih, oh sayangku. Aku merasa sakit, coba periksalah. Nenek tampak berbeda. Apa yang bisa aku lakukan? Aku pasti digigit serangga. Coba naik ke sini dan peluklah aku Nenek, mengapa matamu besar? melihatmu, Nenek, telingamu besar. untuk mendengarmu, Nenek, gigimu besar. untuk memakanmu. Kasihan sekali si kerudung merah. Tapi untungnya bapak tukang ledeng sedang lewat di dekat rumah neneknya. Dia mendengar tangisannya lalu mendobrak masuk ke dalam rumah. Ada apa? Apa kau baik saja? Ku dengar teriakanmu dari jauh. Hei serigala, kau pergilah dan jangan berani kembali lagi ke sini. Terima kasih, Bapak yang baik. Ku harap serigala takkan kembali. Di manakah nenekku? Apakah serigala menangkapnya sebelum aku? Aku di sini, merah kecilku. Aku sembunyi dari serigala. Syukurlah nenek baik saja. Bapak yang baik, kau selamatkan kami. Sekarang ceritanya akan berakhir. Kita bisa belajar dari kerudung merah. Jangan berbicara pada orang asing dan selalu jadi anak yang baik. Kakak, bisa bacakan kami cerita? Tentu, ayo ku bacakan. Apakah itu cerita 3 babi kecil? Aku suka cerita itu. Aku juga. Haha, kalau gitu ayo semua berkumpul. 3 babi kecil, 3 babi kecil, 3 babi kecil membangun rumah. Satu babi mulai membangun, Ku akan membangun rumah dari jerami. lalu dia tumpuk jerami yang ditemukan dan membangun rumah dengan cepat. Jerami, jerami, ku akan membangun rumah dari jerami. Babi kedua berpikir cepat. Ku akan membangun rumah dari kayu. Dia pakai kayu yang bisa ditemukan untuk membangun rumah segera. Kayu, 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 ku bangun rumahku dari kayu. Babi ketiga punya ide yang lain. Ku akan membangun rumahku dari batu bata. Mungkin waktunya lebih lama, tapi rumahku jadi kuat. Batu bata, batu bata, ku bangun rumahku dari batu bata. Tiba-tiba serigala datang dan para babi masuk rumahnya. Babi kecil, biarkan ku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan robohkan rumahmu. Oh, tidak. Babi kecil, biarkan ku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan robohkan rumahmu. Oh, oh, tidak. Babi kecil, biarkan ku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku.
rumahmu. Rumah dari batu bata paling kuat, taruh bodi tiup serigala. Jangan khawatir babi temanku, kita aman. Serigala turun dari cerobong, tapi babi nyalakan api. Pergi dari sini kau serigala jahat. Tiga babi kecil, tiga babi kecil, tiga babi kecil, tinggal di rumah batu bata.